Advokasi dan sosiologi masyarakat. Apa itu advokasi? Secara umum, advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Jadi, advokasi lingkungan dapat dimaknai sebagai upaya pembelaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok ataupun seseorang untuk melakukan perubahan ke arah lingkungan yang lebih baik. Pengertian sosiologi masyarakat. Apa itu sosiologi masyarakat? Sosiologi masyarakat adalah salah satu dari ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang manusia atau masyarakat. Jadi, sosiologi pada masyarakat adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Artinya, yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya peristiwa itu sendiri. Pendekatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan pelestarian, pendekatan berdasarkan pada konservasi mementingkan melindungi ekosistem dan jenis-jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan yang terancam punah. Masalah-masalah tersebut dianggap lebih penting daripada manusia. Pendekatan lainnya ialah berdasarkan pada keadilan lingkungan hidup, menyangkut pelestarian lingkungan sambil memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Lalu berdasarkan hak-hak masyarakat asli, pelestarian lingkungan hidup dapat juga diadvokasi dengan pendekatan berdasarkan hak masyarakat asli. Pendekatan pengelolaan hidup atau sumber daya alam oleh masyarakat setempat juga merupakan pendekatan yang sangat efektif. Organisasi yang pertama ialah Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang bergerak untuk melindungi ekosistem yang ada di Indonesia. Yang kedua ialah YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yaitu organisasi hukum Indonesia untuk advokasi. Yang ketiga ialah NRDC, Natural Resource Definition Council, adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dunia supaya menciptakan clean energy. Yang keempat ialah NWF atau National Wildlife Federation, adalah organisasi yang berbasis di Amerika. Tujuan utama dari organisasi ini ialah menjaga habitat alam yang telah rusak. Selanjutnya, apa itu pengorganisasian rakyat? Pengorganisasian masyarakat atau pengorganisasian rakyat adalah pekerjaan yang terjadi pada pengaturan lokal untuk memberdayakan individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk sebuah perubahan sosial. Prinsip dasar CO dibagi menjadi 4. Yang pertama, memihak rakyat jelata. Maksudnya adalah seorang CO harus berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, seorang CO harus paham dengan apa saja perannya dalam pengorganisasian masyarakat. Prinsip dasarnya yang ketiga yaitu melaksanakan daur pengorganisasian. Advokasi itu dikatakan berhasil apabila kita mampu membuat suatu organisasi gitu, sebuah komunitas dan masyarakat bisa lebih berdaya dan mampu memperjuangkan aspirasinya sendiri. Lalu yang keempat, kesadaran harus melahirkan tindakan. Ada beberapa alasan yang seringkali menjadi dasar advokasi lingkungan, yaitu seperti kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, ancaman perusakan lingkungan. Nah, maka muncul kesadaran dari diri kita sehingga ya bisa melahirkan tindakan, seperti contohnya ya perlawanan melalui jalur hukum. Di mana posisi Anda? Dalam advokasi lingkungan dan pengorganisasian masyarakat ada 3 hal untuk menentukan posisi, diantaranya yaitu yang pertama frontline atau garis depan. Yang dimaksud dalam frontline misalnya lobby dan berunding. Yang kedua adalah groundwork atau dasar.
Yang dimaksud dalam groundwork biasanya yaitu pengorganisasian di dalamnya. Yang ketiga adalah supporting atau pendukung. Yang dimaksud dalam supporting diantaranya yaitu menyediakan dukungan dana, dukungan data, dan akses kerja. Daur pengorganisasian merupakan langkah yang dilakukan guna memaksimalkan kinerja dan hasil yang menjadi tujuan pengorganisasian. Yang pertama, dimulai dari masyarakat itu sendiri, jadi biarkan masyarakat sendiri yang menentukan dan mengorganisir dirinya untuk perbaikan, karena masyarakat lebih mengetahui tentang kehidupan yang dialaminya, dan sedapat mungkin digali dari sumber-sumber masyarakat itu sendiri. Yang kedua, mengajak berpikir kritis. Ini tidak lepas dari kerangka berpikir logis yang mampu membawa masyarakat pada titik kemandirian dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah analisis ke arah pemahaman bersama, adalah mengarahkan pemahaman masyarakat mengenai masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah mencapai pengetahuan, kesadaran, dan perilaku baru untuk mendukung upaya menghadapi masalah tersebut. Yang kelima, melakukan analisis tindakan yang tepat yang bisa dilakukan semua anggota masyarakat. Yang keenam, mengevaluasi setiap tindakan serta merumuskan tindakan ke depannya. Tahapan pengorganisasian. Memulai pendekatan. Ada beberapa cara untuk memulai pendekatan. Ada melalui seminar, media cetak, media elektronik, brosur, spanduk, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar mendapatkan banyak dukungan oleh orang lain. Berbicara menyampaikan informasi atau masalah dan program yang dilaksanakan dengan membawa dan menunjukkan data yang akurat, sekaligus diskusi untuk membahas masalah tersebut secara bersama. Memfasilitasi proses, menjadi fasilitator masyarakat, membantu dengan meningkatkan pola pikir kritis masyarakat yang sebelumnya belum atau kurang. Tahapan yang ketiga yaitu merancang strategi. Dalam merancang strategi, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu analisa keadaan. Kita sebagai pelaksana advokasi menganalisis masalah atau isu yang sedang terjadi bersama masyarakat. Rumusan ini diharuskan berdasarkan fakta sehingga akan mudah menentukan tujuan yang realistis. Lalu merumuskan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Saling terbuka dengan masyarakat merumuskan tentang apa keinginan dan kebutuhan masyarakat dari kegiatan advokasi tersebut. Kemudian menelisik sumber daya dan kemampuan masyarakat. Di sini kita mencari tahu kemudian memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang ada dalam masyarakat untuk nantinya bisa digunakan dalam mengarahkan tindakan advokasi, seperti biaya, tenaga, ide, dan lain-lain. Setelah itu, menilai kekuatan dan kelemahan masyarakat sendiri dan lawannya. Lawan dari kegiatan advokasi ini ialah para pembuat keputusan atau penentu kebijakan. Dalam menilai lawan, perlu ditetapkan siapa saja yang menjadi lawan, mengapa perlu advokasi, apa kecenderungannya, dan apa yang kita harapkan kepadanya. Yang terakhir, merumuskan bentuk tindakan dan upaya yang tepat dan kreatif. Di sini ada beberapa teknik dalam kegiatan advokasi yang bisa dilakukan, yaitu konsultasi, lobby, debat publik, petisi, dan negosiasi. Dalam merumuskan bentuk tindakan ini, kita juga memperhitungkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Mengarahkan tindakan, mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya terlibat dalam upaya pengorganisasian tersebut. Selanjutnya yaitu menata organisasi rakyat. Dalam penataan organisasi terdapat sifat kekhususan dalam organisasi masyarakat, yaitu dapat ditinjau dari kesamaan dalam kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selanjutnya yaitu tujuan organisasi masyarakat. Tujuan disesuaikan dengan sifat kekhususan yang dijabarkan lebih lanjut di program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ciri dari organisasi kemasyarakatan harus mempunyai karakter hakiki yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan program kerja yang tidak hanya berorientasi untuk mencapai tujuan kelompok saja, tetapi harus memberikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi kepentingan manusia secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu adalah bersifat partisipatif aktif dan berani melakukan koreksi demi kebenaran dan kemaslahatan manusia pada umumnya. Tambahan untuk CO yang pertama harus memiliki pengetahuan luas dan mendalam seperti mengetahui informasi umum mengenai sejarah lokal masyarakat, kemudian sumber daya alam ataupun tempat-tempat penting dan peraturan yang ada di sana. Yang kedua, ada pandangan kerakyatan, yaitu harus memiliki pandangan dan sikap pemihakan kepada rakyat yang diorganisirnya. Yang ketiga, keterampilan tepat guna, yaitu menggunakan keterampilan dan teknis untuk mengorganisir rakyat.